Selamat datang di Simpro PBJ, Sistem Informasi Proaktif Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sumbawa. Mari kita mulai dari halaman beranda terlebih dahulu. Di bagian atas terdapat menu navigasi seperti beranda, menu peraturan, menu berita, dan tombol masuk untuk login. Pada menu peraturan di sini, Anda dapat melihat daftar dokumen peraturan yang dapat langsung diunduh. Pada menu berita, tersedia berbagai artikel dan pengumuman terbaru dari bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Sekarang, mari kita membuat akun. Klik tombol masuk di pojok kanan atas. Kemudian, klik tombol buat akun. Isi semua informasi yang diminta, mulai dari data diri, email, password, hingga memilih tipe pengguna dan tipe pemohon. Pada bagian ini, Anda harus memilih tipe pengguna akun. Terdapat dua pilihan. Yang pertama, penyedia. Ini adalah pihak dari luar pemerintah atau swasta, seperti perusahaan, kontraktor, atau vendor yang menyediakan barang atau jasa untuk instansi pemerintah. Biasanya digunakan oleh pelaku usaha yang ingin terlibat dalam proses pengadaan di Kabupaten Sumbawa. Yang kedua, non-penyedia. Ini adalah pihak dari dalam pemerintah, misalnya pegawai atau pejabat yang terlibat langsung dalam perencanaan atau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Jika Anda memilih non-penyedia, maka akan muncul pilihan tipe pemohon yang menyesuaikan dengan peran Anda dalam struktur organisasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, PPK atau pejabat pembuat komitmen bertugas menetapkan pelaksana pengadaan, menandatangani kontrak, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan secara teknis dan administratif. Yang kedua, PA atau pengguna anggaran adalah pejabat yang bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran kegiatan. Biasanya dijabat oleh kepala instansi atau pimpinan SKPD. Yang ketiga, bendahara. Bertugas dalam pengelolaan keuangan, termasuk pencairan dana, pembayaran tagihan, dan pelaporan keuangan kegiatan. Yang keempat, PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan bertanggung jawab terhadap rincian teknis dan pelaporan hasil kegiatan. Silahkan pilih sesuai dengan peran Anda dalam proses pengadaan. Jika seluruh data sudah terisi dengan lengkap dan benar, klik tombol daftar. Setelah pendaftaran berhasil, sistem akan mengarahkan Anda kembali ke halaman login. Sekarang, masukkan data yang benar, klik masuk, dan Anda akan masuk ke dashboard pengguna. Setelah berhasil masuk, Anda perlu melengkapi data profil terlebih dahulu. Klik nama pengguna di kanan atas, lalu pilih profil pengguna. Isilah semua data seperti nama, instansi, alamat, dan sebagainya dengan lengkap dan benar. Data ini akan digunakan oleh admin untuk melakukan verifikasi. Jika semua sudah terisi, tinggal menunggu proses verifikasi dari admin. Sekarang, Anda dapat mencoba melakukan pengajuan permohonan. Pada menu sidebar, klik menu layanan, lalu pilih clearinghouse. Lengkapi seluruh form yang tersedia, mulai dari nama kegiatan, jenis pengadaan, hingga unggah dokumen pendukung. Setelah itu, klik submit. Jika muncul pesan bahwa akun belum diverifikasi, artinya Anda masih perlu menunggu verifikasi dari admin. Setelah akun Anda berhasil diverifikasi oleh admin, kini Anda bisa kembali mengajukan permohonan clearinghouse. Untuk saat ini,
permohonan Anda masih dalam proses verifikasi oleh admin. Admin akan memeriksa kelengkapan data dan dokumen yang Anda lampirkan. Jika data atau dokumen tidak lengkap atau tidak valid, permohonan akan ditolak. Proses akan berhenti di langkah pertama dan Anda harus mengajukan ulang dengan data yang sudah diperbaiki. Namun, jika permohonan lengkap dan sesuai, admin akan memverifikasi dan permohonan akan dilanjutkan ke langkah berikutnya. Setelah diverifikasi oleh admin, permohonan akan masuk ke tahap tindak lanjut oleh tim sekretariat clearinghouse. Pada tahap ini, tim sekretariat akan melakukan evaluasi terhadap isi permohonan dan dokumen pendukung yang Anda lampirkan. Semua proses ini bisa dipantau langsung melalui halaman status permohonan, jadi Anda tidak perlu menanyakan progres secara manual. Untuk memantau status permohonan, klik menu daftar permohonan yang ada pada sidebar, lalu klik nama pemohon untuk melihat detailnya. Di halaman ini, Anda akan melihat tahapan proses pengajuan yang dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama, pengajuan permohonan. Pada tahap ini, permohonan masih dalam proses awal dan sedang diperiksa oleh admin. Langkah kedua, verifikasi berkas. Setelah diverifikasi oleh admin, permohonan akan masuk ke tahap tindak lanjut oleh tim sekretariat clearinghouse. Pada tahap ini, tim sekretariat akan melakukan evaluasi terhadap isi permohonan dan dokumen pendukung yang Anda lampirkan. Langkah ketiga, keputusan akhir. Setelah itu, maka permohonan akan masuk ke tahap keputusan akhir. Di sini, status permohonan akan berubah menjadi permohonan selesai dan Anda akan mendapatkan hasil akhirnya. Pastikan data dan dokumen Anda selalu lengkap dan benar agar proses berjalan lancar. Jika permohonan sudah selesai diproses oleh sekretariat, pengguna bisa memberikan penilaian layanan berupa rating bintang 1 sampai 5. Klik pada permohonan yang sudah selesai, lalu isi rating sesuai dengan pengalaman Anda selama menggunakan layanan. Itulah rangkaian proses sebagai pengguna Simpro PBJ, mulai dari mengakses informasi, login, hingga mengajukan permohonan, semuanya dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan transparan. Terima kasih telah menyaksikan video demo ini. Sampai jumpa! Dan semoga layanan ini terus memberikan manfaat bagi seluruh pengguna.